Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Yorinawa Salawangi. Kita mengambil saat teduh untuk memasuki ibadah kita. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita bernyanyi dari Kitab Bakti 12 bait 1 dan baitnya yang kedua. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing pada minggu kelima sesudah Epifani ini diambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 yang berkata demikian. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekelilingmu. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Kita kembali memuji Tuhan dari Kitab Bakti 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu.
memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini. Kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan perkenanlah atas ibadah, sembah, sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi saudara, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, baitnya yang pertama. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita dengan kita menyanyikan Gita Bakti 53. Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Akal budimu kau siapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan ya Bapa, kami rindu akan sapaan firman-Mu yang adalah suara dan kehendak Tuhan. Diamkan setiap suara hati dan pikiran kami, biarlah kami hanya terpusat kepada firman-Mu. Di dalam bimbingan Roh Kudus, kami percaya bahwa kami akan dimampukan untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membaca Alkitab. Untuk itu diundang berdiri. Haleluya. 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 Pembacaan Alkitab hari ini Bapak Saudara terambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-36. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat 36 berkata demikian. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan
dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada minggu kelima sesudah Epifani ini, sesuai dengan Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat 36, saya mengambil tema dengarkan dia. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang hal mendengar, yang pertama, apa yang diperdengarkan kepada kita atau kepada siapapun? Yang pertama-tama, bagi saudara, apa yang diperdengarkan? Yang pertama adalah sebuah berita. Jadi apa yang diperdengarkan itu bisa berbentuk berita, bisa berbentuk pesan, bisa berbentuk nasihat, bisa berbentuk pengajaran, atau bisa berbentuk dalam perintah. Dan dari apa yang diperdengarkan tadi, bagi saudara, ada yang bersifat segera, atau ada yang bersifat masih bisa ditunda. Ada yang bersifat penting, ada yang bersifat biasa saja, ada yang bersifat rahasia, dan ada yang bersifat umum. Begitulah kira-kira Bapak saudara apa yang diperdengarkan kepada kita. Lalu Bapak saudara, apa yang menjadi tujuan dari apa yang diperdengarkan kepada kita? Apakah berita, apakah pesan, apakah pengajaran, apakah berita, dan seperti apa yang sudah saya katakan tadi. Tujuannya Bapak saudara, bahwa berita, pesan, pengajaran, perintah, tujuannya bisa kepada personal, bisa kepada pribadi, atau bisa kepada kelompok atau sebuah komunitas. Nah, lalu Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tadi kita sudah bicara tentang hal mendengar, maka yang kedua, kita bicara sumber berita, sumber pesan, sumber perintah, dan sebagainya, dan penerima berita, penerima pesan, penerima pengajaran, perintah, dan sebagainya. Nah, Bapak saudara, kalau kita bicara tentang sumber dan penerima, maka pertama-tama sumber berita itu, atau pesan, atau pengajaran, atau perintah itu bisa berlangsung secara langsung, karena ada ikatan
Jadi yang bersifat langsung itu Bapak Ibu, itu karena ada ikatan. Ikatannya itu macam-macam. Bisa ikatan dalam keluarga, dalam hal ini bisa pesan, bisa pengajaran dari orang tua kepada anaknya. Itu karena ada ikatan keluarga, maka bisa bersifat langsung. Lalu juga instansi, misalnya atasan kepada bawahannya. Kemudian di masyarakat, ketika kita berkumpul bersama orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam lingkungan masyarakat kita. Nah, yang kedua, kalau tadi langsung, yang kedua maka bersifat tidak langsung. Jadi sumber itu bisa bersifat tidak langsung. Misalnya itu melalui media elektronik, televisi misalnya, itu tidak langsung. Nah, bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu siapa penerima atau siapa si pendengar itu sendiri? Si pendengar itu sendiri, bagi saudara, dia bisa tidak terkait secara langsung. Misalnya ketika kita menonton berita di televisi, maka berita yang kita dengar itu tidak langsung, tidak terkait langsung dengan kita. Tetapi ada juga yang langsung dalam relasi tertentu. Jadi kalau saya bilang relasi tertentu seperti tadi, bisa keluarga, bisa dalam sebuah instansi, misalnya pemberi pesan, pembawa berita, pembawa perintah, itu bisa atasan. Lalu yang menerima itu karena ada ikatan dalam instansi itu, dia sebagai bawahan. Jadi seperti itu. Jadi pendengar atau penerima itu terkait langsung dengan relasi-relasi tertentu. Nah, lalu bersaudara, bagaimana kita bisa mendengar secara efektif? Misalnya seorang anak mendengarkan orang tuanya, seorang bawahan mendengarkan atasannya, dan seterusnya. Bagaimana bisa menjadi bisa mendengar secara efektif? Yang pertama, Bapak Saudara, bahwa dalam realitas ini seringkali ada yang seakan-akan mendengar. Jadi ketika ada berita, ketika ada ajaran atau ada nasihat dan sebagainya, ada yang seakan-akan mendengar. Jadi seakan-akan mendengar itu Bapak Ibu begini, dia sepertinya mendengar, tetapi tangannya bekerja sendiri. Bisa saja dia memainkan kalungnya, dia bisa main HP dan sebagainya. Tapi dia seakan-akan mendengar, tapi tangannya juga kerja. Nah, seperti itu yang pertama. Kalau mendengar seperti itu, Bapak Ibu, pastilah itu tidak efektif. Atau yang kedua, setengah mendengar. Nah, setengah mendengar ini Bapak Ibu, memang dia kelihatan mendengar dan sangat serius. Tetapi sebenarnya pikiran dia melayang-layang. Mungkin waktu dia mendengar, dia berpikir tentang urusan kantornya. Waktu dia mendengar, mungkin dia berpikir tentang kondisi di rumahnya dan sebagainya. Akhirnya dia hanya mendengar setengah-setengah. Nah, yang terakhir, serius mendengar. Jadi betul-betul dia mendengarkan setiap mungkin kata, titik, koma, dan seterusnya. Dia sangat-sangat serius di dalam mendengar. Jadi sekali lagi, yang seakan-akan mendengar itu tentu tidak efektif. Setengah mendengar itu juga bukan mendengar yang efektif. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang kedua, untuk menjadi pendengar yang efektif, itu ditentukan juga sepertinya dengan relasi yang ada, relasi yang terjadi. Misalnya, kalau seorang bawahan, dia nggak suka sama atasannya, itu mengganggu
mendengar secara efektif. Kalau ada bawahan yang sudah nggak suka dengan atasannya, perasaannya akan lebih berbicara daripada pendengarannya. Mungkin dia akan seakan-akan mendengar, mungkin dia setengah mendengar, tidak serius mendengar, karena hubungan relasinya tidak baik. Misalnya sekali lagi, antara bawahan terhadap atasan atau atasan terhadap bawahan. Jadi itu sangat mempengaruhi pendengaran yang efektif. Lalu bagi saudara, mendengar yang efektif atau mendengar yang baik itu seperti apa? Bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, mendengar yang baik sesungguhnya bukan sekedar serius mendengar dengan segala tadi saya katakan titik, koma, dan seterusnya. Tetapi mendengar yang baik, sekali lagi bagi saudara, adalah mendengar yang tidak dikatakan. Itu pendengar yang baik. Itu pendengar yang efektif. Sekali lagi, pendengar yang baik, pendengar yang efektif adalah pendengar yang mendengar yang tidak dikatakan. Contohnya bagi saudara, seperti bacaan kita tadi di ayat 35. Di sana dikatakan, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Perintahnya bagi saudara, dengarkanlah dia. Hanya itu saja. Nah, pendengar yang baik, dia akan memahami apa yang menjadi perintah itu. Dia akan memahami perintah itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama-tama, ketika kita mendengar sebuah berita, pesan dan sebagainya, yang pertama itu kita harus pahami apakah itu perintah, apakah itu ajaran atau nasihat dan sebagainya. Bapak Ibu, pertama-tama itu ditujukan kepada siapa? Ini penting. Jadi perintah tadi, dengarkanlah dia, itu ditujukan kepada siapa? Ini menjadi penting sekali lagi. Di ayat 28 Bapak Ibu, di sana dikatakan bahwa di sana ada Petrus, ada Yohanes, dan ada Yakobus. Lalu bagi saudara, siapa mereka? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yang pasti dan kita semua kenal bahwa mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Bagian dari murid Tuhan Yesus. Nah, bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, kalau kita bicara tentang murid, siapa murid? Apakah murid itu hanya bicara tentang rasul-rasul? Tidak. Bicara murid adalah bicara yang mengikuti Kristus. Jadi setiap orang yang mengikuti Kristus, maka dia menjadi murid Kristus. Nah, dengan demikian, dengan pemahaman yang seperti ini, maka perintah tadi, dengarkanlah dia, itu juga ditujukan kepada kita. Itu juga ditujukan kepada setiap Kristiani di mana saja. Perintah ini ditujukan kepada mereka yang mengikuti Kristus. Bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang tidak dikatakan dalam perintah tadi? Dengarkanlah dia. Apa yang tidak dikatakan Bapak Ibu? Yang tidak dikatakan, yang pertama, mengapa harus mendengarkan perintahnya? Itu. Di situ tidak dikatakan. Dalam bacaan kita tidak dikatakan mengapa kita harus mendengarkan perintahnya. Nah, Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-30, di sana dikatakan, ayat 30, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Jadi, bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, di situ disinggung soal Musa dan Elia. Nah, bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Itu juga kalau kita mengacu ke ayat 30, di sana ada perjumpaan Tuhan Yesus dengan Musa dan Elia, dan di sana dikatakan tadi bahwa Tuhan Yesus mengalami perubahan wujud atau mengalami transfigurasi, sehingga murid-murid melihat muka dan baju Tuhan Yesus begitu putih dan bercahaya, berkilau-kilauan, di sana dikatakan. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang dasar untuk mendengar, maka kalau kita bicara dasar untuk mendengar, yang pertama Bapak Saudara, bahwa tujuan kepergian Tuhan Yesus jelas dikatakan bahwa ia akan mengalami penderitaan bahkan kematiannya. Itu dikatakannya Bapak Ibu pada ayat 22 Lukas pasal 9 ayat 22 dikatakan begitu. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Lalu di dalam ayatnya yang ke-31 Bapak Saudara, di sana dikatakan bahwa tujuan kepergiannya akan digenapi di Yerusalem. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan sekali lagi bahwa sesungguhnya ini adalah rangkaian perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem. Perjalanan Yesus menuju kepada penderitaan bahkan kematiannya. Nah, lalu apa hubungannya? Apa keterkaitannya dengan Musa dan Elia dalam perjumpaan mereka, dalam penglihatan murid-murid pada saat itu? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkait dengan penampakan Musa dan Elia, tentu sangat erat terkait dengan tujuan Tuhan Yesus yang akan pergi ke Yerusalem yang sudah saya katakan tadi. Jadi masih terkait dengan erat. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kenal siapa Musa. Musa adalah orang yang dipakai oleh Allah untuk memimpin orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Sedangkan Tuhan Yesus, dia pergi ke Yerusalem menjemput kematiannya, dapat dikatakan begitu, adalah untuk membawa, sekali lagi, untuk membawa setiap pengikutnya keluar dari perbudakan dosa. Jadi kalau Musa memimpin umat Israel keluar dari perbudakan Mesir, Yesus memimpin setiap pengikutnya untuk keluar dari perbudakan dosa. Sedangkan Elia itu adalah abdi Allah, dan Elia itu dikenal di dalam ketaatannya terhadap perintah Allah. Begitulah Nabi Elia. Jadi Bapak Saudara, keduanya, baik Musa maupun Elia, itu menjadi simbol apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi sekali lagi bahwa Musa dan Elia itu menjadi simbol di dalam apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, atau menopang perjalanan Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi perenungan buat kita pada minggu ini bahwa kita dipimpin, kita dituntun, dibimbing untuk keluar dari perhambaan dosa oleh Tuhan Yesus.
Sekali lagi saudara, ketika kita mengikut Tuhan Yesus itu berarti kita itu sedang dituntun, kita sedang dibimbing untuk keluar dari perhambaan dosa. Bagaimana kita bisa keluar dari perhambaan dosa? Maka perintah tadi, dengarkanlah dia, itu menjadi penting buat kita untuk keluar dari perhambaan dosa. Mendengarkan dia itu berarti juga melakukan perintahnya. Jadi bukan sekedar mendengar, tetapi juga melakukan perintahnya. Nah, bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, sejauh mana perintah itu, perintah untuk mendengarkan dia tadi menjadi efektif bagi Kristiani, menjadi efektif bagi kita. Maka yang pertama bagi saudara, persoalannya adalah ada pada kita. Sekali lagi, persoalannya ada pada kita. Apakah kita mendengarkan dia itu seakan-akan mendengar, atau kita mendengarkan dia setengah mendengar, atau kita serius mendengar dan mendengar apa yang tidak dikatakannya. Jadi sekali lagi bagi saudara, hal ini bisa kita lihat misalnya ya dalam kehidupan kita beribadah. Sekali lagi ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang adalah di sana ada perintah Allah, di sana ada nasihat Allah, di sana ada pengajaran yang dari Allah, maka persoalannya kembali kepada kita. Jadi sekali lagi, ketika kita mendengarkan firman, apakah kita seakan-akan mendengar? Apakah kita setengah mendengar? Dan yang ketiga, kita serius mendengar dan kita mau melakukannya. Dan tentu bagi saudara, apa yang menjadi pemikiran kita adalah apakah dosa adalah sesuatu yang serius bagi kita? Ini pertanyaan buat kita. Sekali lagi, apakah dosa itu sesuatu yang serius bagi kita? Ataukah dosa adalah sesuatu yang biasa saja? Yang kedua bagi saudara, bagaimana kita bisa mendengarkan firman-Nya dengan efektif? Sekali lagi, tergantung relasi kita dengan dia juga. Dalam pengertian bagi saudara, ketika kita memandang dia sebagai apa? Sebagai siapa? Apakah dia kita pandang sebagai Allah? Apakah kita pandang dia sebagai guru? Apakah kita pandang dia sebagai juru selamat dan sebagainya? Atau kita punya pandangan yang lain terhadap Kristus? Dan sekali lagi dari saudara, ini juga relasi seperti ini akan membuat kita mendengar secara efektif. Apakah dia dilihat sebagai guru, apakah dia dilihat sebagai nabi, apakah dia dilihat sebagai Tuhan? Maka ketika kita membangun relasinya seperti itu, ya kita akan mendengarkan dia dengan baik. Nah, sekali lagi, relasi yang seperti itu juga membuat kita ya patut mendengarkannya, karena kita punya pemahaman itu bahwa dia adalah guru, bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau memang demikian, maka bagi kita patut mendengarkannya. Atau kita tidak punya relasi apa-apa dengan dia, kita hanya sebagai orang Kristen, dalam tanda petik agama kita Kristen, titik, selesai. Kita tidak punya relasi apa-apa dengan dia, tapi KTP kita orang Kristen gitu. Atau seperti itu Bapak Ibu.
Kalau yang terjadi seperti itu, maka kita tidak menjadi pendengar yang baik dan efektif. Nah, bagi saudara yang berkasih dalam Tuhan, terlepas dari semuanya itu, hal yang perlu kita sadari, sesungguhnya kita sudah dan terus jatuh dalam dosa. Ini harus kita akui di dalam kebenaran, bahwa kita sudah dan terus jatuh di dalam dosa. Nah, bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang perlu kita sadari juga bahwa di dalam Kristus Allah mau menyelamatkan kita dengan mendengarkan setiap perintahnya. Hanya saja yang perlu kita pahami adalah, sekali lagi saudara, yang perlu kita pahami dari perintah itu, dengarkanlah dia, bahwa mendengar adalah melakukan perintahnya. Dan sekali lagi saudara, mendengar adalah melakukan perintahnya. Siapa orang yang mendengar? Dia yang melakukan perintahnya. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan kita cepat katakan bahwa kita sudah mendengar, tapi kita tidak melakukannya. Kiranya kita menjadi para pendengar yang baik, kita menjadi pendengar yang efektif, sehingga kita dituntun keluar dari perhambaan dosa. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sambut perenungan kita pada minggu ini dengan bernyanyi dari Kitab Bakti 252, baitnya yang pertama. Berpeganglah pada janji Tuhan, berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya, jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat, jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Tapi saudara, saya undang untuk berdiri dengan hati dan mulut masing-masing. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bagi saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Kita masuk di dalam doa syafaat. Bapak saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan ya Bapa, terima kasih kalau kami masih berkesempatan untuk mendengarkan firman, dan doa kami di hari ini, kiranya kami menjadi pendengar yang baik, menjadi pendengar yang efektif atas firman yang ditaburkan bagi kami, sehingga kami bertumbuh, bahkan kami berbuah atas firman yang kami dengar. Untuk itu ya Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan para pemimpin bangsa-bangsa, bahkan para pemimpin bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya ya Tuhan ya Bapa, mereka juga mau mendengarkan
Engkau yang memberikan kewenangan kepada mereka untuk memerintah masyarakatnya. Dan untuk itu ya Tuhan ya Bapa, kami juga memohon kepadamu, biarlah kiranya Engkau berkenan memberikan hikmat kepada mereka agar mereka memimpin masyarakatnya di dalam keadilan yang penuh bijaksana, sehingga masyarakatnya hidup bersejahtera. Khususnya untuk kehidupan bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi, bahkan di tengah-tengah musim hujan pada saat ini ya Tuhan ya Bapa, yang memungkinkan banyak masyarakat yang terkena atau menderita sakit penyakit. Untuk itu, mampukan pemerintah kami memperhatikan tentang kesehatan masyarakat khususnya pada saat ini. Dan biarlah kiranya kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan pandemi dan musim hujan pada saat ini, biarlah kiranya mereka dimampukan untuk menjaga kehidupan masyarakatnya tetap dalam keadaan yang sehat dengan meningkatkan di bidang kesehatan. Dan untuk obat-obatan biarlah kiranya itu menjadi cukup untuk kehidupan masyarakat khususnya bangsa dan negara kami. Demikian juga Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-gerejamu di muka bumi ini dengan segala pergumulan dan tantangannya, khususnya ketika gereja-gereja juga berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang belum berakhir, yang masih terus mengancam kehidupan warganya. Biarlah kiranya Tuhan tolong bagaimana gereja juga selain menjaga mewaspadai dirinya, tapi juga bagaimana gereja juga mampu berkontribusi untuk bagi masyarakat dalam penanganan COVID, juga sakit penyakit yang lain. Bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, biarlah kiranya gereja-gereja juga mampu untuk mendengarkannya. Ya Tuhan ya Bapa, demikian juga bagi jemaat-jemaat GPIB dimanapun berada, biarlah kiranya dengan hikmat yang dari Tuhan sebagai pembawa damai sejahtera, maka GPIB di tingkat lokal, di seluruh pelayanan GPIB kiranya menjadi lebih arif ketika melihat lingkungan masing-masing. Demikian juga bagi jemaat Immanuel Semarang ini, Tuhan Bapa berikan kami kemampuan di tengah-tengah keberadaan kami, di tengah-tengah keterbatasan kami, tapi biarlah dengan kemampuan dan kekuatan dari Tuhan kami terus untuk dimampukan menjalankan pelayanan dan kesaksian kami di tengah-tengah masyarakat di mana kami ada. Untuk itu, ya Tuhan ya Bapa, kami sebagai para presbiter bersama seluruh warga jemaat dan unit-unit misioner, mampukan kami untuk bersama-sama kami dapat bergandengan tangan untuk mewujudkan cinta kasih Tuhan melalui pelayanan gereja bagi masyarakat. Demikian juga secara khusus untuk rencana-rencana kerja Jemaat Immanuel Semarang dalam waktu-waktu dekat ini, secara khusus di dalam kerangka penyusunan RKA, kiranya Tuhan dalam prosesnya Engkau turut campur tangan di dalamnya, sehingga kami Jemaat Immanuel di dalam menjalankan panggilan gereja dan pengutusannya, kami dapat melakukan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki melalui rencana program kerja kami. Dan untuk itu kami serahkan rencana ini semuanya di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya kami berdoa untuk seluruh warga jemaat yang saat ini, jika ada yang sakit, ada yang sedang bersusah hati, kiranya mereka semua mendapatkan lawatan Tuhan sehingga dikuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan di sepanjang kehidupan mereka. Bagi para janda duda dan lansia, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kekhawatiran mereka, kiranya mereka juga semua selalu ada di dalam pemeliharaan Tuhan dan juga ada di dalam cinta kasih Tuhan. Dan bagi mereka yang berulang tahun, ya Tuhan ya Bapa, dengan sukacita ketika mereka bersyukur kepadamu, dan biarlah syukur mereka berkenan di hadapanmu, dan mereka dimampukan untuk mengisi pertambahan usia yang Tuhan berikan dengan cara-cara yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu mampukan mereka juga mendengarkan suara Tuhan.
Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya kami menyerahkan setiap kehidupan rumah tangga keluarga kami dengan segala pergumulan yang tidak terucapkan dalam syafaat ini. Kiranya Tuhan berkenan menangkan setiap doa kami, baik kami sebagai orang tua, kami sebagai anak. Biar kiranya Tuhan berkenan mendengarkan doa dan pergumulan kami semua. Kami berdoa untuk para presbiter, ya Tuhan ya Bapa, bersama unit-unit misioner di Jemaat Immanuel Semarang ini. Kiranya Tuhan juga menyertai kehidupan mereka secara pribadi, rumah tangga dan keluarga dengan segala pergumulan yang mereka hadapi. Dan akhirnya Tuhan Bapa, kami juga memohon berkat-Mu di tengah-tengah pelayanan mereka di jemaat ini. Dan biarlah kiranya melalui pelayanan mereka, kami sebagai warga jemaat, kami terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Dan akhirnya ya Tuhan ya Bapa, sebentar kami akan keluar dari persekutuan ini. Biar kiranya Tuhan menyertai kami dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami. Kami percaya bahwa ketika Engkau ada bersama kami, maka kami akan berhasil. Dan sekalipun belum berhasil, kami tetap ada dalam syukur dan penuh sukacita. Karena kami percaya Tuhan punya kebaikan dan Tuhan punya cinta kasih untuk kami. Ya Tuhan ya Bapa, inilah doa kami, dan biarlah apa yang tidak terkatakan Engkau menyempurnakannya. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita kumpulkan persembahan kita berdasarkan kata Alkitab yang tertulis dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 9 ayatnya yang kedua. Kitab Mazmur pasal 9 ayatnya yang kedua berkata demikian: Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan yang ajaib. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi dari kitab Bakti 82 baitnya yang pertama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Untuk mendengarkan warta jemaat.
Bagi saudara kembali diundang untuk berdiri, dan inilah amanat pengutusan bagi kita. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kita kembali bernyanyi dari KMM 103, Bagai Air Hujan. Bagai air hujan yang turun meluap besar, rindu hatiku untuk hidup bersamamu. Bimbinglah aku di dalam jalan hidupku, siang dan malam jadikan aku milikmu. Sekarang arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat beraktivitas, selamat melakukan pekerjaan masing-masing, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya Almeita Latumeten, mahasiswa praktek Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, memohon pamit karena sudah menyelesaikan tugas dari tanggal 17 Desember tahun 2020 sampai hari Minggu ini, tanggal 7 Februari tahun 2021. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Yorinawa Salawangi, sarjana teologi beserta dengan keluarga yang sudah menerima saya dan juga membimbing saya selama berada di Jemaat GPIB Immanuel Semarang. Yang kedua, saya berterima kasih kepada para PHNJ, presbiter, komisi, pegawai kantor, dan juga pelkat yang ada yang sudah menerima saya selama saya berpelayanan di Jemaat GPIB Immanuel Semarang. Yang ketiga, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa bertemu dengan saya karena adanya pandemi, yang sudah menerima saya dengan hangat. Kiranya Bapak Ibu Saudara selalu diberkati oleh Tuhan Sang Kepala Gereja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selama sebulan lebih saya berpelayanan di Jemaat GPIB Immanuel Semarang. Ada begitu banyak hal yang saya dapati, ada begitu banyak hal yang menjadi pembelajaran serta pengalaman bagi saya. Kiranya apa yang telah saya layani itu dapat Bapak Ibu ingat, dan juga saya mengingat tentang kehangatan yang Bapak Ibu berikan kepada saya selama saya berpelayanan di sini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya juga mohon maaf jikalau saya mempunyai banyak kesalahan selama saya berpelayanan dan berpraktek di Jemaat GPIB Immanuel Semarang. Kiranya Tuhan Sang Kepala Gereja memberkati dan juga menyertai Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan jikalau saya kembali ke Semarang, saya akan selalu datang ke Jemaat GPIB Immanuel Semarang dan bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati dan menyertai Jemaat GPIB Immanuel Semarang. Selamat hari Minggu. Tuhan selalu menyertai kita sekalian.